Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggota Rizky Masyarah, Fitri Asyatun Mawaddah. Pembahasan hari ini mengenai materi integrasi tasawuf dan sains aksiologi. Sebelum menuju ke materi selanjutnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang tasawuf. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Materi selanjutnya mengenai sains. Sains yaitu mempelajari atau mengetahui. Baiklah, mari kita bahas ke materi utama. 1. Integrasi dalam sejarah Islam. Dalam secara intelektual Islam klasik, budaya integrasi keilmuan telah dikenal dan dikembangkan dengan canggih. Center of Islamic Philosophical Studies and Information atau CIPSI pernah menyebut 261 ilmuwan, teologi dan saintis muslim yang menguasai banyak bidang. Dalam sejarah Islam, ditemukan seorang ahli astronomi, ahli biologi, ahli matematika, dan ahli arsitektur yang mempunyai bakat dalam bidang ilmuwan keislaman seperti tauhid, fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Para filsuf dari mazhab peripatetik merupakan pemikir muslim yang berhasil mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Berikut nama-nama tokoh ilmuwan filsuf dari mazhab peripatetik tersebut. A. Al-Hajiz 869, ahli dalam bidang sastra Arab, biologi, zoologi, sejarah, filsafat, fisiologi, teologi, dan politik. B. Al-Kindi 873 Masehi, menguasai seluruh cabang filsafat atau metafisika, etika, logika, fisiologi, kedokteran, farmakologi, matematika, astrologi, optik, zoologi, dan meteorologi. C. Al-Razi 925 Masehi, ahli dalam bidang filsafat, kimia, matematika, sastra, dan kedokteran. D. Al-Farabi 950 Masehi, menguasai berbagai cabang filsafat, metafisika, etika, logika, matematika, musik, dan politik. E. Al-Ghazali 1111, seorang teologi, filsuf, dan sufi. F. Ikhwan al-Shafa abad 10 Masehi, kelompok filsuf yang menguasai filsafat, fisiologi, biologi, dan fisika. Kemampuan mereka menguasai ilmu-ilmu religius adalah dampak dari keyakinan bahwa ilmu-ilmu religius merupakan ilmu-ilmu fardu al-ain yang wajib dikuasai dan diamalkan setiap muslim apapun profesi mereka. Sedangkan kemampuan mereka menguasai ilmu-ilmu rasional dan empirik adalah bahwa semua ilmu tersebut dikategorikan sebagai ilmu fardu al-kifayah yang diwajibkan kepada sebagian muslim. Selain dari mazhab peripatetik, sejarah Islam menyebutkan keberadaan para filsuf dari mazhab Isyraqiyah dan mazhab hikmah al-muta'aliyah yang sukses mengintegrasikan ilmu-ilmu rasional dengan ilmu-ilmu kebayuan.
Berikut nama-nama di antaranya. A. Surawardi, 1191, ahli filsafat, tasawuf, Zoroastrianisme, dan Platonisme. B. Nasr al-Din al-Tusi, 1274, pakar dalam bidang astronomi, biologi, kimia, matematika, filsafat, fisika, teologi, tasawuf, dan hukum Islam. C. Qutb al-Din al-Shirazi, 1311, ahli bidang astronomi, matematika, kedokteran, fisika, musik, filsafat, dan tasawuf. D. Mulla Sadra, 1640, pakar teologi, hukum Islam, tafsir, dan hadis, selain menguasai filsafat dan tasawuf. E. Baha al-Din Amili, 1621, seorang faqih, ahli hadis, filsuf, matematikawan, dan arsitek. Dengan demikian, integrasi ilmu dalam Islam bukanlah hal yang baru, sebab para ilmuwan muslim klasik telah mengerjakan proyek keilmuan tersebut sepanjang masa keemasan Islam. Materi yang kedua, integrasi dalam ranah aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksios yang bermakna nilai dan logos yang berarti teori. Aksiologi bermakna teori nilai, investigasi terhadap asal, kriteria, dan status metafisik dari nilai tersebut. Ada dua pendapat tentang aksiologi, yaitu yang pertama, menurut Buni dan Yu, aksiologi adalah studi umum tentang nilai dan penilaian, termasuk makna, karakteristik, dan klasifikasi nilai, serta dasar dan karakter pertimbangan nilai. Yang kedua, menurut Suari Sumantri menyimpulkan bahwa aksiologi sebagai bagian dari kajian filsafat, ilmu pembahasan tentang kegunaan dan penggunaan ilmu. Jadi, aksiologi membahas tentang nilai kegunaan ilmu, tujuan pencarian dan pengembangan ilmu dengan kaedah moral serta tanggung jawab sosial ilmuwan. Materi yang ketiga, aksiologi dalam pendidikan Islam. Mengenai aksiologi pendidikan Islam, di dalam upaya memahami pendidikan Islam secara utuh, tidak bisa kita hanya berhenti pada satu bentuk kajian. Terlebih, masalah pendidikan berkaitan dengan manusia sebagai subjek yang utama. Dalam pendekatan aksiologi ini, ilmu harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia dengan cara melihat berbagai aspek kehidupan yang melingkupinya. Ada dua kategori dasar aksiologi, yaitu yang pertama objektivisme dan yang kedua subjektivisme. Kedua beranjak dari pertanyaan yang sama, yaitu apakah nilai itu bersifat bergantung atau tidak bergantung pada manusia. Dari situ muncul 4 pendekatan etika. Dua yang pertama beralih objektivisme dan dua berikutnya beralih subjektivisme. Adapun yang dimaksud adalah yang pertama nilai intuitif, yang kedua teori nilai rasional, ketiga teori nilai alamiah, keempat teori nilai emotif. Di dalam Islam, iman seseorang dibangun atas dasar ilmu pengetahuan, maka bertambahnya ilmu identik dengan bertambahnya iman. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berlandaskan atas dasar-dasar ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis, sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Mulai pendidikan inilah kita dapat memahami,
menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Al-Sunnah. Cukup sekian materi mengenai integrasi tasawuf dan sains aksiologi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.